Pak Jokowi menyampaikan, ditanya doorstop. Setuju Pak? Setuju untuk memperkuat. Lah, kok digoreng kemana-mana? Ada kekhawatiran apa, Mas Bro? Dia menyebut ada angka 3 juta dolar. Saya lupa tuh US apa Singapura. Pokoknya 3 juta lah. Untuk memuluskan revisi undang-undang KPK ini. Astagfirullahaladzim. Ini kan serius, Bang. Ya, kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Bang Bestari Barus, Bang Pes, terima kasih telah hadir kembali. Selamat sore. Ini lagi sadu-sadunya nahan puasa ini, Bang. Nah, itu dia. Perut lagi lapar-laparnya. Udah dekat pula jamnya. Tapi kita bunuh waktu lah sementara, Bang, ya. Ngabuburit. Ngabuburit tapi ngomongin bangsa, Bang. Siap. Jadi kemarin, Bang, saya dengar itu partai Abang, partai Gajah ini di roasting sama Bang Hinca, Bang, dari Demokrat, Bang. Ya. Jadi konteksnya karena ini, Bang, pernyataan Pak Jokowi yang mendukung untuk menguatkan kembali KPK itu, dan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa beliau sebetulnya tidak mendukung pelemahan KPK, dibuktikan dengan tidak tanda tangan di lembaran negara itu kan. Nah, kata Bang Ica, itu ambigu itu katanya. Kalau nggak ditandatangani pun kan otomatis berlaku 30 hari setelah itu. Benar, secara tata negara seperti itu kan. Jadi menurut Bang Ica itu ambigu. Nah, kapan dia ngerosting PSI? Ketika salah satu pengurus DPP PSI, Bang, kalau nggak salah Bro Aryo Bimo ya, yang mendukung Pak Jokowi itu, kata Bang Hinca, yang belum masuk parlemen nanti dululah katanya. Kami yang di dalam, yang di luar nggak tahu itu. Iya. Jadi menurut Abang, apakah memang harus di dalam dulu untuk mengetahui proses politik yang terjadi di dua lembaga itu? Ya. Menurut saya sih enggak. Nah, gimana menurut Abang sebagai orang pengurus teras PSI? Ya, saya kira ini bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dulu lah. Betul. Masyarakat Indonesia ya. Saya melihat justru dari angle yang sangat berbeda. Dengan angle-nya Hinca. Hinca melihat bahwa hanya orang yang di dalam yang boleh tahu. Apa dia nggak pernah berkomunikasi dengan rakyat ya? Iya dong. Kalau hanya orang yang di dalam yang boleh tahu tentang apa pat gulipat dan sebagainya yang sedang berlangsung di situ, wah luar biasa menjalankan negeri ini seperti itu. Saya kira Hinca harus belajar kembali. Jadi seperti melihat dari Menara Gading kalau kata orang itu berarti ya? Kok orang dari di luar itu yang jelas-jelas sebagai rakyat nggak boleh tahu dan dianggap tidak tahu menahu. Menurut saya ini kelas politisi yang harus memperbaiki diri dan lebih banyak lagi memberikan penjelasan-penjelasan atau menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu secara terbuka kepada masyarakat. Bukan kemudian menunjuk hidung orang mengatakan nggak ngerti. Belum tentu dia lebih ngerti daripada yang di luar. Kan begitu. Ya, bijaklah jadi politisi. Gitu. Saya kira itu. Saya tidak ingin menanggapi lebih. Saya sudah tahu ukurannya, seperti situ, ya kan? Saya kira itu. Oke, Bang. Kita kembali ke substansi aja. Jadi gimana menurut Abang tentang isu bahwa Pak Jokowi cuci tangan katanya? Bahwa RUU, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini sebetulnya Pak Jokowi membiarkan itu terjadi, bukannya tidak mendukung katanya. Menurut perspektif Abang gimana nih secara politis ya, bukan dari tata negara, secara politis Abang menilainya seperti apa? Apa yang mengawali sebetulnya kemudian terjadi gunjang-ganjing ini? Itu yang dilupakan oleh orang yang ternyata kekhawatiran
institusinya yang lebih besar ketimbang menyampaikan hal yang seutuhnya kepada masyarakat. Awal muasalnya kan Pak Jokowi di doorstop ini ya. Iya. Di doorstop di mana? Di Manahan, Solo. Beliau lagi nonton pertandingan bola. Sebelum di doorstop itu ada kejadian beberapa hari sebelumnya itu pada pertemuan ya Pak Presiden dengan beberapa aktivis-aktivis lah. Ya toh? Nah, pada doorstop itu ini jadi jangan di goreng-goreng bahwa Pak Jokowi manggil wartawan kemudian malah konferensi pers. Waduh, disinilah nanti kita akan lihat nih sebetulnya siapa yang paling khawatir gitu. Nah, ini dia. Ya kan? Doorstop ditanya, Pak, saya ada catatannya ini sedikit ini. Sudah saya catat dari rumah gitu. Wah, ini luar biasa ini. Kelakuan yang orang-orang yang memang menginginkan Pak Jokowi itu selalu pada posisi yang harus salah Jokowi. Salah. Nah, jadi pada waktu itu ya pers bertanya sikap beliau terkait adanya wacana memperkuat KPK untuk kembali memperkuat KPK dengan melakukan revisi lagi kan begitu. Betul. Lah, beliau menyampaikan, ya saya setuju diperkuat. Apa masalahnya? Jadi kalau dipandang, dan ditambah kemudian dengan saya dulu nggak tanda tangan. Apa masalahnya orang dia cuma menyampaikan 2 kalimat itu? Dan itu fakta. Fakta. Tapi, kemudian digoreng dianggap sebagai pengingkaran lah oleh Hinca dikatakan. Oleh Hinca atau siapa tuh? Ya. Kayaknya Hinca kali ya. Pengingkaran lah, ada orang bilang pengingkaran. Dia Pak Jokowi menyampaikan ditanya doorstop. Setuju Pak? Setuju untuk memperkuat. Lah, kok digoreng kemana-mana? Ada kekhawatiran apa, Mas Bro? Sehingga harus menyebut Pak Jokowi lah di balik ini semua. Itu adalah kalau menurut saya gambaran dari ketakutan kalau istilah orang Medan itu ketanggor. Ketahuan ada sesuatu di dalam itu. Nanti kalau hostnya bisa kulik saya lebih dalam ya kita buka lebih dalam. Siap, kan begitu. Bang, siap Bang. Pelan-pelan Bang, kita iris tipis-tipis aja ini. Kita belum masuk ke real politiknya ini. Jadi clear ya pada masyarakat juga bahwa Pak Jokowi itu bukan konferensi pers. Bukan juga hendak menyudutkan DPR, bukan juga kan? Tidak ada. Beliau di doorstop di stadion setelah nonton Persis Solo itu bertanding. Setuju Pak? Setuju. Kalau Anda ditanya setuju nggak memperkuat KPK? Setuju. Dia setuju. Saya pun setuju. Ayo salahkan saya sekarang. Siapa yang masa memperkuat KPK nggak boleh? Rumusnya kan Salawi, Pak. Semua salah Jokowi, bukan salah Bang Bes. Oh, iya. Makanya saya anggap itu politisi-politisi lawak-lawak itu semua. Nah, lanjut. Ini kalau kita ketemu politisi senior begini, A1-nya dapat. Kita kan nggak tahu kalau itu doorstop nggak tahu kita. Kita hanya tahu gorengannya udah matang aja, baru disuguhin gitu kan. Jadi gitu Bang. Banyak juga tuduhan bahwa Pak Jokowi itu memuluskan pelemahan KPK itu karena nggak mengeluarkan Perpu juga. Kan bisa katanya mengeluarkan Perpu, itu kan tuduhan dari komentar dari orang-orang yang ngakunya ahli tata negara dan memang ahli. Tapi kan kita tahu Bang, Perpu itu tidak hanya dikeluarkan begitu saja kan. Tapi kan ada proses politiknya juga gitu kan. Nah, mungkin Abang bisa kulik lebih dalam lagi. Proses politik apa sih yang terjadi kira-kira ketika itu? Kenapa Pak Jokowi tidak memilih Perpu itu? Karena ini sudah melebar nih Bang, tidak hanya isu bahwa Pak Jokowi menggoreng, tapi ternyata ini digoreng oleh orang lain yang tadi kan. Peristiwa ini kan panjang ya. Dari 2015? Dari 2015, dari waktu yang namanya Mas Gibran itu
Wapres kita sekarang ini yang terbaik ini. Itu Bang Andi bilang masih dagang martabak itu. Masih dagang martabak. Nah. Masih dagang martabak. Waktu itu terjadi gonjang-ganjing karena KPK itu terlalu kuat kali ya. Saya ingat Pada Bang masa Fahri itu. Hamzah itu yang paling vokal juga. Dia bilang Iyalah, KPK ini terlalu kuat seperti Tuhan, katanya begitu. super body. Seperti Tuhannya ini loh. Iya. Super body. Iya kan? Lembaga betul. super body disebut tuh. Sampai akhirnya timbul lagi urusan cicak buaya lah segala macam. Iya. Akhirnya sekarang begini. Dari catatan yang ada di saya memang itu diusulkan oleh DPR. Ya. Tetapi gorengan di sini, gorengan ujung. Bahwa kalau itu sudah terjadi, sudah dibahas, maka itu persetujuan DPR dan pemerintah. Iya. Tapi kan awalnya itu dari mana? Kekhawatiran Pak Jokowi itu apa? Terhadap dirinya kah? Atau dia ketua umum partai? Bukan. Semua fraksi Yang itu sering mendukung ditangkapin siapa? partai. Politisi, kepala daerah. Sampai dulu itu ada yang ngomong begini, wah ini kalau begini lama-lama kader kita habis semua. Ada kan? Ada. Ada. Minta Gak usah izin. tunjuk nama lah. Gak usah tunjuk nama. Minta izin. Iya kan? Lantas, atas hal tersebut, sama-sama kita buka ini sekarang ke masyarakat. Sekian fraksi itu kemudian mendorong. Tidak Bahkan disetujui. ada satu statement yang cukup kuat menurut saya. Apa itu? Bang Surya Paloh waktu itu ngomong sama Nasdem, mengeluarkan kata-kata sempat ada istilah pemakzulan. Kalau salah-salah ini bisa pemakzulan. Nah itu ada itu waktu itu. Artinya tekanannya begitu kuat berarti Bang. Sekuat itukah? Kita akan sampai ke sana. Tapi paling tidak masyarakat harus tahu dulu. Bos, KPK sedemikian kuat, masyarakat sangat menyukai, banyak orang yang di OTT segala macam, tangkap semuanya. Lebih dari Yang 100 khawatir siapa? Ayo, kawan yang ditangkap. prinsipalnya loh pada takut. Prinsipalnya. Ada prinsipal. Oh iya, prinsipal ya pada Iya takut. dong. Iya. Wah, ketua umum ini bilang begini, ketua umum bilang begini. Rapat, dorong, tolak lagi, usulkan lagi, tolak lagi. Tapi ingat, urusan Republik ini bukan cuma KPK. Kenapa kok pada akhirnya kalau udah memang usulkan oleh DPR, ditolak lagi, diusulkan lagi. Wah, sampai ada yang 4 ngaku-ngaku atas nama presiden. Waduh, ya kan? Tolak lagi. Wah, presiden menyampaikan 4 poin keberatan sampai itu terjadi. Iya. Tapi akhirnya orang bilang, kan sudah sama-sama setuju. Sudah ini, jangan cuci tangan dong. Urusan di Republik ini antara presiden dengan DPR bukan cuma urusan KPK, Bos. Bagaimana kalau di sana saya menduga hari ini? Jangan-jangan kalau nggak disetujui ini APBN nggak dibahas. Ayo, Nah, gimana? Wah, itu. Betul. Permasalahan itu. Program Kok prioritas nggak bisa ada yang nggak ngomong kayak jalan. begitu? Betul. Ayo. Dibintangin semua nanti itu ya. Iya. APBN-nya. Hah? Berarti Mau jadi trade apa off. rakyat? Ya. Betul nggak? Betul. Kalau saya menduga begitu, karena dia menduga begitu. Politisi lawak-lawak itu. Ya kan? Dia anggap Pak Jokowi mau cuci tangan dan segala macam. Saya rasa iya Pak Jokowi cuci tangan. Cuci tangan dari kebusukan-kebusukan yang ada. Boleh saya menduga begitu. Karena dia boleh. Bebas Bang. Tafsir tuh semua orang bisa Silakan berbeda-beda. kita yang membahas, rakyat yang memberi penilaian akhir. Kan begitu. Iya. Nah ini Bang, kita masuk ke yang yang cukup mengagetkan saya sebetulnya. Sekitar sehari 2 hari yang lalu ya, saya nonton di salah satu TV swasta. Itu ada pembicaraan satunya Ferdinand Hutahian itu. Dia praktisi hukum di situ, tapi saya tahu dia kader satu partai juga kan. Iya. Di waktu itu dia memutar entah itu video, tapi yang kita dengar suaranya. Iya. Bahwa ada Hasto Kristianto
Sekjen PDIP sekarang, itu menyatakan bahwa ada informasi bahwa pelemahan KPK ini itu diatur oleh Pak Jokowi untuk menyelamatkan Gibran dan Bobi. Itu yang pertama. Tapi itu belum masuk ke tahap yang lebih mengagetkannya, Bang. Ada yang lebih mengagetkan lagi. Apa itu? Dia menyebut ada angka $3 juta. Saya lupa tuh US apa Singapura, pokoknya 3 juta lah. Untuk memuluskan revisi undang-undang KPK ini. Astagfirullahaladzim. Ini kan serius, Bang. Ini serius nih. Dia tidak menyebutkan siapa yang ngasih, tapi kan ini terkait dengan revisi undang-undang KPK. Kalau itu terjadi, kan kita tahu semata lah berarti. Ada $3 juta itu kan besar sekali, Bang. Nah, gimana nih menurut Bang Bes perkara ini? Nah, ini semakin clear. Ini semakin clear loh. Bahwa yang mau cuci tangan itu sebetulnya siapa sih? Hah? Jangan-jangan partai itu yang mau cuci tangan, mau melempar semua kesalahan ini kepada Pak Jokowi. Hari ini KPK terlemahkan. Kita melihat ada yang namanya SP3 dan sebagainya, yang lain-lain. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah terkait dengan Gibran Bobi. Gibran menyamankan Bobi. Gibran Bobi yang sudah jadi wali Emang kota dan ada gubernur. apa, Hasto? Gibran sama Bobi? Ada apa? Wong dia pada masa itu masih dagang martabak, kok mau diselamatkan apa? Gitu loh. Kan aneh. Mungkin karena mau Atau ini nyalon bukan selamatkan ini. Ini ancaman kepada Pak Jokowi. Jangan-jangan itu, saya menduga kalimat itu adalah kalimat ancaman. Kalau tak bersetuju dengan ini bisa terjadi seperti ini. Bisa dibaca seperti itu, Bang, ya? Dan saya ingat itu. Kemudian dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi termenung sejenak gitu. Saya sepertinya bisa membaca pikiran Pak Jokowi itu. Gimana tuh, Bang? Saya kira Pak Jokowi itu termenung begini, orang ini kok ngajarin saya, orang dia kok ngajarin saya itu loh. Yang lari itu. Yang lari barang tuh sampai sekarang nggak dapat itu. Kayak mana itu? Aduh, ngilang itu. Nah, apa itu? Datang seakan-akan memberi nasihat, tapi nasihat yang salah. Tersambung dengan tadi bahwa untuk memuluskan ada $3 juta. Bunyi itu $3 juta itu. Itu kemana? Saya itu, berharap Bang? begini. Ya tentu katanya kan mau bergabung dengan praksi-praksi gitu ya, untuk membicarakan itu. Ada rekaman itu kan, saya tadi sempat dengar juga. Videonya beredar di mana-mana, Ya, Bang. video beredar di mana-mana. Saya kemarin konfrontir dengan ketua harian kami, Pak Bung Ahmad Ali, yang ketika itu adalah ketua fraksi. Ketua fraksi Nasdem di DPR. Nasdem DPR RI. Nggak pernah itu. Saya ketemu Hasto juga nggak pernah katanya. Nah, ini kalau memang pun ada dan kemudian mulus, ini mulus mengalirnya kemana? Kemana mengalirnya ini barang, woi? Dan satu hal, jika memang ada aliran itu, dan ini kan KPK pasti dengar ya, dengar nggak kira-kira di podcast kita didengar sama Kita KPK? ditonton, Bang. Ditonton oleh KPK. Ditonton kita. Ada informasi bahwa RUU KPK yang dibahas pada masa itu ada bau-bau duit. 3 juta US dollar, cobalah didalami ini. Karena ini kan tentu ada tanggung jawab kita kepada masyarakat bahwa undang-undang ataupun peraturan yang ada suap menyuap di dalamnya ini harus batal ini demi hukum ini. Dan siapapun yang melakukan itu harus ditangkap, diproses. Maka perlu orang yang menyampaikan itu jadi dipanggil oleh KPK dan didalami. Harus dipanggil lagi nih. Kemarin baru dapat amnesti loh, Bang. Kenapa? Kemarin baru dapat amnesti loh, Bang. Ya mungkin udah menjadi hal yang biasa baginya seperti ini, kita nggak tahu juga, supaya dia bisa menjelaskan saja. Ya kan? Dari mana uang itu untuk memuluskan sehingga terjadi sekarang revisi undang-undang KPK. Dari mana uang itu asalnya?
Jangan-jangan kalau ditarik nanti dari sisa-sisa entah ada sumbangan dari hal-hal BLBI kah atau apakah kita nggak tahu kan? Iya. Gitu. Atau mungkin dari yang masih kabur itu, HM itu. HM. Tapi ini ngeri sih ya. Kalau benar terjadi itu skandal besar juga bang. Nggak sedikit 3 juta itu berapa puluh M itu. Cacat hukum sudah Cacat hukum. produk hukum Konsekuensinya kita cacat ini. hukum. Saya kaget mendengar dibutuhkan uang 3 juta US dollar itu atau dolar manalah itu ya untuk memuluskan satu produk hukum dan keluar dari mulut kita mengetahui itu ini hal baru dan kita mengetahui itu keluar dari mulut rekaman yang diputar oleh Ferdinand di satu acara televisi. Dan orang itu adalah sekjen PDI Perjuangan. Nggak mungkin ini hoax kan? Karena yang muter itu orang PDIP juga. Nah, makanya kalau ini tidak benar, Hasto harus tanya baik-baik itu kepada Ferdinand. Kau dapat dari mana rekaman itu? Jika ini benar, maka saya kira aparatur hukum harus turun. Mendalami ini sedalam-dalamnya. Kenapa bisa jadi begini? Iya. Kita akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Gitu loh. Saya mau bertanya ke abang nih. Ferdinand itu kan satu partai sama Hasto. Tapi sampai dia memutar rekaman itu, sinyalirnya apa kepada masyarakat kira-kira? Kan tadi sudah host menyebutkan Salawi. Pokoknya apapun ini, hal apapun, tidak akan seksi, tidak akan didengar oleh publik yang banyak ini kalau nggak bau Jokowi. Jadi mungkin mau diarahkan duit ini dari Pak Jokowi kah? Karena memuluskan anaknya tadi. Itulah yang harus didalami oleh KPK, panggil Hasto. Informasi ini kau dapat dari mana? Uangnya pun kalau memang sudah mulus barangnya, berarti untuk memuluskan kan? Berarti siapa yang mendistribusikan dan didistribusikan kemana? Ya logikanya kan tentu ke orang-orang yang membahas itu kan bang, nggak mungkin ke yang lain. Saya nggak tahu apakah yang membahas itu nggak mungkin masuk kantong sendiri atau kan? Tanya juga kepada siapa Korea itu ya kan yang suka bilang Korea tanya sama dia kan ada bilang Pak Mahfud kalau mau ini jangan bicara di sini kan ada juga begitu tuh. Ada juga ya. Ini Korea cuma nurut sama Solo. Ketua umumnya sama ibu. Ibu. Ya kan? Korea. Ya kan Korea istilahnya itu kalau ada orang yang banyak omong sedikit mungkin dari fraksi A B C D itu dianggap sebagai Korea lah gitu. Ya kan? Tapi Korea ini kan takutnya sama ketua umumnya. Korea yang melenting dengan galah ibu kan gitu. Iya. Nah, jadi supaya masyarakat semakin memahami posisi pada hari ini jangan melihat itu tanggung jawab ono. Ini bisa jadi bola muntah kalau gitu. Kalau dialihkan ke Pak Jokowi, Salawi itu tadi, ini kalau benar serius KPK mau selidiki, mantul ini bola. Ya nggak Bang? 3 juta dolar. 3 juta dolar itu. Dan konsekuensi cacat hukum itu lebih ngeri lagi. Ya itu kan yang kita dengar. Artinya ada orang yang berani memutar itu. Ya kan tidak mungkin itu di TV nasional dengan rating yang tinggi. Waduh, kaget kita mendengarnya. Ternyata ada 3 juta dolar di sana. Sebagai pelumas lagi. Dan rasanya nggak mungkin iseng dia ngomong gitu. Masa iseng doang, wah ini saya ketemu nih punya sekjen saya puter, kan nggak mungkin itu. Agak shocking sih mendengarnya. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih setelah dengar ini. Gue juga nggak tahu mesti ngomong apa bang sampai diputar itu rekaman 3 juta dolar AS itu ya mungkin pada saat itu orang menganggap itu sebagai hiasan-hiasan kata, tapi setelah kita dalami loh konsekuensinya besar. Ada 3 juta dolar yang mesti disyaratkan gitu dalam membuat satu undang-undang. Lanjut lagi urusan yang
Kalau itu saja 3 juta dolar, bagaimana urusan APBN nih sebetulnya? Wah, ngeri lah ini. Satu undang-undang aja 3 juta dolar, bagaimana dengan APBN yang ribuan triliun? Iya. Gimana dengan proyek-proyek strategis? Gimana, Bang? Ya. Abang bisa kasih penjelasan kepada kita nih, pencerahan. Ya, kan kata Hinca hanya orang dalam yang tahu. Orang luar tidak boleh berpendapat ya. Tidak boleh mempunyai perhitungan sendiri ya. Ternyata kita dari keceplosan ini kita bisa menerawang jauh lebih dalam lagi. Hah? Apa sih kekhawatiran kalian terhadap penguatan KPK? Hah? Apa? Prinsipnya kan kalau misalkan kita tidak ada yang kita harus sembunyikan, kita tidak perlu takut kan? Nggak perlu takut. Tapi sebenarnya nih Itu isu ini kan prinsipnya. memang dari yang seperti abang sebut itu tadi, dari awal pertemuan dengan aktivis doang. Saya pernah dengar wawancara pertanyaan wartawan ke Prasetyo Hadi, dia bilang, lah kita nggak pernah bahas itu. Tapi ternyata gorengannya ini mungkin yang dimakan langsung oleh pihak-pihak sana, Bang. Sesuatu yang belum diputuskan sudah digoreng untuk ke Salawi itu tadi. Iya, kenapa kau goreng? Ada kekhawatiran apa? Nah, apalagi menurut abang nih, setelah ijazah. Ya nggak ini tahu udah saya menurun. setelah muncul angka 3 triliun ini mungkin makin khawatir kali. Jadi salah langkah nih menurut abang nih, orang untuk membongkar itu. Alhamdulillah bagi masyarakat Indonesia ternyata hari ini bisa mengetahui walaupun kita di luar. Ya, di luar dari Senayan sana itu, gedung yang terhormat Ya, mulia itu, Belum masuk parlemen. ya kan? Belum masuk kita parlemen. Ya kan? Ternyata kita bisa tahu di sana ada goreng-goreng 3 triliun. 3 miliar dolar. 3 juta dolar. 3 juta dolar 3 itu. juta dolar. Nah, aduh. Mau cerita kalian bagus lagi di situ, urusannya 3 juta dolar. Itu. Itu pun menjadi hal yang patut dan layak untuk ke depan ini menjadi perhatian semua anak bangsa bahwa hati-hati menerima ataupun mendengar masukan dari mereka-mereka yang sudah ada di Senayan. Hati-hati. Itulah yang real politik itu ya. Enggak semua seperti ideal, seperti gambaran buku-buku politik itu. Yang masih bersih itu PSI. Belum masuk tapi. Belum Belum masuk kita. masuk. Kalau kita masuk, kita ikut bersihkan itu. Nggak boleh ada praktek-praktek begitu. Kalau setiap satu undang-undang harus sekian juta dolar, waduh. Gimana caranya Bang menolak bagian belah semangka di 3 juta dolar nih? Yakin Abang PSI akan sanggup nanti? Makanya doakan dan dukung dulu kita masuk. Siap. Suka aku. Elektoral. Iya dong. Iya. Masa mau dukung partai yang urusannya 3 juta dolar ini? Gimana? Untuk apa itu 3 juta dolar? Untuk rakyat atau untuk dia? Bila memang benar ini ada, maka selesailah kita ini sudah. Selesai. Siapa lagi yang patut dan pantas untuk kita percayakan ke depan ini? Habis. Speechless dengar. Sama speechless. Speechless Bang. Bahas apa lagi kita nih kalau udah apa? Ya hari ini harus pada pembuktian 3 juta dolar itu ada apa enggak? Dan diberikan kemana kalau ada? Itu yang harus didalami lah. Ya ini udah masuk teritori-teritori yang lumayan Pinggir jurang. Pinggir jurang ini. Pinggir jurang ini. Ini udah intinya kan. Iya udah intinya. Dan berangkat dari kecurigaan kita sebagai masyarakat juga dong. Lah, apa urusannya lu putar video begini? Ngengok, 3 juta dolar disiapkan. Gibran. Menyelamatkan Gibran dan Bobi. Jelas Sampai hari ini nggak ada apa-apa. Sasaran tembak aja lah. Masa Pak Jokowi udah nggak presiden kok mau apa lagi? Ya kan? Ini maksudnya yang dibilang Bobi ini Bobi mana ini? Dia Bobi ini. Kucing Bobi Bobi dekat Kertanegara. Lu yang ngomong. Ya kan? Jangan lebay lah. Jadi gini, jangan mengelola partai politik itu
gentleman. Ya kan? Kalau kau ingin diterima oleh masyarakat dan masyarakat meyakini bahwa kau adalah tempat bersandar terbaik bagi mereka, sampaikan hal-hal yang benar. Jangan pembelaan diri, jangan menginjak orang untuk naik. Buat apa? Nggak usah khawatir lah. Gitu loh. Kalau memang kerja you baik, masyarakat akan pilih kok. Iya, iya. Gitu loh. Tapi kalau khawatir terhadap Jokowi, memang itu harus. Kenapa harus? Ya corporate ratingnya tinggi, bos. Mau bagaimana lagi kita? Iya kan? Pendukung militannya terbanyak. Iya. Secara politis nggak bisa disepelekan ya. 10 tahun ini, menurut saya, 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden itu sangat banyak memberikan support kepada partainya. Partainya? Orang baru. Ya. Partainya maksudnya PDIP? Ya, kader baru, kekuatan baru yang cinta Pak Jokowi, akhirnya berlabuh ke partai, ini segala macam ke situ. Hari ini sudah tahu Pak Jokowi itu di PSI. Bedol Tidak desa. ada yang akan bisa menyetop itu. Laju untuk perpindahan itu. Nggak ada. Dan itu memang sesuatu yang... Tapi itu memang, abang yakin memang Pak Jokowi akan masuk itu udah fix itu bukan? Karena di luar masih bertanya-tanya, kok belum pakai jaket PSI Pak Jokowinya? Siapa bilang udah berapa kali pakai jaket PSI? Udah ya? Yang Partai Gajah belum kayaknya? Dijaketin sudah. Tapi itu yakin bang? Hadir di Rakernas. Kalau saya baca dari survei, kalau nggak salah indikator juga ya. Kalau Burhanu tadi ya, ketika Pak Jokowi belum masuk itu masih 1 digit tuh. Berapa, 6%, beberapa gitu. Tapi ketika Pak Jokowi sudah fix masuk, ditanyakan ke responden, itu 2 digit bang. Nggak main-main bang. Ya slow lah. Ya kan? Kita slow aja, jalanin aja nih. Ya. Tapi ini akan membuat kompetitor abang nanti akan waspadanya 5 kali lipat lagi untuk bertarung ini. Dan serangan-serangan pasti akan jangan lebih sampai berat. Pas perangnya nanti melehoy ini. Ya, maka dari itu bahwa pada hari ini kita melihat berbagai macam cara bahkan yang sampai ke tingkat menjijikkan pun dilakukan untuk menjatuhkan marwah Pak Jokowi. Itu bagian dari upaya dan mereka anggap itu mereka lah ya. Mereka anggap itu sebagai sesuatu yang halal dan pantas dilakukan. Ini kan politik. Kelas berpikirnya masih kampung. Dan terjaga masih kelas perang kampung ya, perangan kampung ya. Kalau kita sudah agak lebih baik daripada itu karena apa? Patron kita 5 kali menang pemilu. Mau apalagi? Itu rekor dunia itu. Rekor dunia enggak ada. Menang pemilu 5 kali. Ada satu hal lagi bang, saya baca juga kemarin dari Pak Surya Paloh itu mengusulkan parliamentary threshold 7%, dinaikin malah bukan dihabiskan bang. Ya, nah ini masuk akal nggak tuh bang? Menarik untuk dibahas. Ini menjegal-jegal juga apa gimana nih? Iya, apalagi partai-partai yang di luar Senayan yang belum pernah masuk kan agak susah itu yang saya maksud mungkin pihak lain juga mungkin akan mengeluarkan tenaga berkali-kali lipat untuk PSI. Salah satunya parliamentary threshold ini. Ya. Jadi landasan pikir dari satu pembentukan partai itu adalah haruslah kemaslahatan masyarakat. Ya toh. Sejarah mencatat bahwa banyak masyarakat yang kecewa kepada pemilu ini karena apa? Pembatasan ataupun threshold itu membuat mereka tidak dapat lagi menyalurkan aspirasi kepada mereka-mereka orang partai yang partainya tidak lolos walaupun yang mereka pilih ini lolos. Suara hilang. Ada sesuatu yang tercela di situ. Bahwa perundangan kita ini belum secara ajak gitu melindungi hak-hak warga masyarakat. Sehingga kami PSI berketetapan hati bahwa ini 0% saja. 0% ini ada kebaikannya bagi masyarakat. Ada.
tadi itu. Suaranya nggak hilang Keterwakilan percuma. mereka nggak akan hilang Hmm. percuma. Itu satu, kebaikan bagi masyarakat. Kedua, bahwa ini kan merujuk juga kepada presidential threshold yang sudah 0. Sudah 0. Nggak usah gaya-gaya kau bikin ini. Namun, jika memang ada, oke. Kalau 7% kebaikan bagi masyarakatnya apa? Makin besar suara hilang. Kemarin kalau nggak salah Iya. 20 Ya, juta ya. makin besar suara hilang itu kebaikan kah bagi masyarakat? Enggak lah. Kerugian Kalau besar lah. kami berposisi membawa kebaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau Anda kemudian mengajukan sekian persen yang sulit kemudian untuk dipenuhi oleh partai yang baru kemudian tumbuh, kira-kira kebaikan bagi masyarakatnya apa? Zero. Tidak ada kebaikan sama sekali. Maka kami mengimbau kepada masyarakat, jangan biarkan orang atau partai politik yang tidak berempati kepada apa Masyarakat. yang sudah dirasakan masyarakat, kehilangan figur untuk mewakili mereka, Anda fasilitasi lagi, jangan. Karena tidak ada kebaikannya sama sekali 7% itu. 7% atau 15% atau 20% itu sama. Kenapa nggak 20? Kok tanggung 7? Kira-kira itu. Iya. Biar fusi aja Bikin semua. 3 aja kayak Orde Baru ya. Ya. Apa mau mengarah ke sana? Mau naik, nanti akhirnya tujuannya supaya membuat apa? Salah satu di dalam peraturan perundangan kita itu kan mengatur kebebasan bersarikat, berkumpul. Salah satunya dalam bentuk partai politik. Apa yuk maksudnya mau menghapuskan partai politik? Nah, kebaikannya bagi masyarakat apa? Jangan-jangan karena abang pindah ke PSI aja nih bang. Saya tidak berpikir sampai ke sana. Karena di partai saya yang lama, saya juga bukan juga orang yang diajak berpikir untuk kemajuan partai atau bekerja untuk partai, tidak. Gitu. Banyak lagi kan kawan-kawan abang. Wah, ini jago-jago semua itu di sana itu. Emang Jago-jago. masih ada lebih jago dari abang? Jago-jago semua. Kita ini orang pinggir-pinggir Jangan-jangan aja. emang karena itu makanya dinaikin lah atau cuma buat ngebluffing aja nih? Nggak tahu lah kita. Pokoknya yang paling penting bagi kami PSI hari ini, kita ingin menjadi bagian daripada masyarakat. Apapun pilihannya, tapi pilihannya dapat terselamatkan. Maka kita mendorong ini 0 saja. Sama dengan Jadi Perindo masuk, yang lain juga masuk, gitu ya. Berdinamika lah di sana. Gitu. Iya. Ya kan, presiden threshold 0, parlemen threshold 0. Tahu ujung-ujungnya Itu bakal juga ada bagus koalisi juga. Nggak usah Fraksi. khawatir. Masa partai sekelas PSI dikhawatirkan oleh yang banyak-banyak ini? Aduh, kalian ini lawak-lawak atau apa? Aduh. Itu yang saya bilang bang. Karena ngeliat PSI ini ancaman, itu orang-orang mungkin yang ngerasa terancam akan mengeluarkan tenaga, sumber daya yang lebih kuat lagi untuk itu. Iya. Bos. Kalau orang terancam itu di klasmen, itu biasanya urutan ke-7 terancam oleh urutan kedua, kalau kalah bisa terdegradasi. Ya, yang merasa terancam di bawah harusnya, bukan di atas gitu kan maksudnya bang. Iya, kita bisa lempar ke divisi 2. Iya kan? Tapi kalau udah di divisi utama kok mikirin yang di divisi 2? Udah papan atas. Udah papan atas, sudahlah berpikir lebih ke atas lagi. Berpikirlah bagaimana memenangkan kontestasi. Gitu. Bukan berpikir bagaimana menyingkirkan kontestan. Nah, ini kan beda-beda tipis. Ya gimana bang, real politik gitu. Kita bermain kan juga ada adu jotos juga. Tapi memang DPR sekarang kehilangan orang-orang vokal juga. Saya dulu ngelihat Bang Fahri Hamzah itu senang sekali bang, karena ngomongnya keras. Terlepas dari isu KPK ini ya, tapi beliau itu sangat kritis. Dan sekarang kayaknya nggak ada yang Ya sevokal kan itu. sudah tua Pak. Semua sudah udah tua. harus memikirkan masa tua.
pensiun. Jangan sampai nanti pensiun. Jadi nanti PSI tambah kira-kira nggak kalau urus. masuk DPR, Bang, itu slogan yang lama itu, yang waktu lambangnya masih bunga mawar itu, anti korupsi, anti intoleransi itu masih ada, Bang? Masih, kita Masih masih hidup, dorong yang namanya perampasan aset. Masih ya. Masih. Jangan ganti logo, udah ganti pula ininya, idealismenya. Oh enggak, makin kita tabrak-tabrakin Makin diajar aja itu ya. Pokoknya gajah kan harus brek. Paham dong. Kalau bangsa yang agak kecil dikit kelindes juga. Paham sekarang filosofi. Paham dong. Rumah bersama. Rumah bersama. Ya kan? Politik terbuka, kerja nyata untuk bangsa. Itu PSI. Nah, begitu. Nah, ini kita sudah sampai ke penghujung ngabuburit kita nih, Bang, walaupun masih lama berbukanya. Tapi saya masih shock mendengar pernyataan Abang tadi tentang $3 juta tadi. Itu Nah, speechless sih, Bang. Closing statement dari Abang. Ya, saya sebagai kader PSI tentunya ya, tidak punya kepentingan untuk menyadarkan mereka-mereka yang memberikan tuduhan atau stempel-stempel ya berbungkus partai politik tertentu kepada Pak Jokowi. Tidak sanggup saya merubah itu. Namun menjadi wajib bagi kami di PSI untuk lebih mencerdaskan masyarakat, tidak terjebak dalam gorengan-gorengan yang tidak bertanggung jawab, ya, yang selalu diarahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi cuci tangan, Pak Jokowi mengingkari, Pak Jokowi ambigu, tanpa mereka mau sedikit pun menjelaskan, ya pada waktu itu Pak Jokowi sedang nonton sepak bola, kemudian di doorstop oleh wartawan dan wartawan bertanya, bagaimana dengan rencana penguatan kembali KPK? Beliau menyatakan setuju. Ya kan? Dan kemudian ditambahi dengan satu kalimat, pada waktu itu saya tidak tanda tangan. Memang betul fakta. Dua-duanya fakta gitu. Beliau ingin KPK kuat. Beliau juga pada waktu itu tidak menandatangani, bukan sebagai suatu yang khianat, tapi pernyataan sikap saja, penegasan sikap. Saya tidak terlalu setuju dengan itu. Tetapi posisi pada hari itu bahwa hubungan antara presiden dengan DPR ini tidaklah semata-mata hanya urusan KPK. Masih banyak urusan lainnya. Masih perlu. Oke, silakan. Saya titip 4 hal. Jadi masyarakat harus juga menjadi lebih cerdas, lebih paham, dan jangan tenggelam di dalam gorengan-gorengan yang tidak berbobot. Apalagi diwarnai dengan adanya isu $3 juta terlibat di dalam memuluskan RUU yang dianggap sebagai pelemahan KPK itu. Harapan kami, aparatur penegakan hukum, khususnya KPK, dapat mendalami ini dan memanggil para pihak yang menyuarakan adanya keterlibatan $3 juta untuk memutuskan ini, RUU ini, supaya terang benderang di masyarakat. Jangan sampai ini menjadi buah fitnah baru, dan jangan sampai ternyata produk hukum revisi Undang-Undang KPK itu berbau suap. Saya kira itu. Oke, Bro. Lumayan speechless juga ya dengan apa yang Bang Bes ini bilang. Apalagi perut lagi keroncongan ini. Iya, Bang Bes gitu. Bang Bes ini sungguh best. Emang orator sejati. Ya, orator sejati ini. Oke, terima kasih Bang Bes Tariban sudah datang ke Real Politik hari ini. Terima kasih closing statement-nya. Benar-benar speechless sih sampai sekarang gue, Bang. Dan
tetap aware dengan apa yang terjadi di sekitaran kita. Real politik sedang berada di mana-mana. We'll see you in the next episode.